Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai khatib, saya mengajak pada diri saya sendiri dan mengajak kepada seluruh jamaah Jumat agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita pada hari ini berkesempatan melaksanakan ibadah Jumat di masjid yang kita cintai ini. Marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, pada para sahabat-sahabatnya, kepada semua pengikut Rasulullah, untuk mudah-mudahan dengan bacaan salawat ini kita termasuk umat yang kelak diprioritaskan untuk mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita juga mengajak, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, fakta dalam kehidupan yang kita alami dan kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa apa yang menjadi selera kita belum tentu sama dengan selera orang-orang yang lain. Apa yang kita miliki, apa yang kita kuasai belum tentu sama dengan apa yang dimiliki, yang dikuasai oleh orang-orang yang lain. Apa yang kita yakini belum tentu sama dengan keyakinan-keyakinan yang dianut oleh orang-orang lain atau masyarakat yang lain. Hidup dan beraktivitas pada lingkungan masyarakat yang heterogen, beragam, ini dibutuhkan sikap mental yang utuh, baik dari segi prinsip pendirian maupun dari segi prinsip penampilan diri. Sikap menghargai perbedaan dan pentingnya menjaga persatuan umat ini perlu ditanamkan pada diri kita, khususnya kita selaku umat Islam. Sebagai makhluk sosial, kita semua pasti hidup di tengah masyarakat yang beragam, ragam agama, ragam aliran, ragam kepercayaan, ragam warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan perbedaan orientasi. Keragaman tersebut merupakan bagian dari sunatullah yang tidak bisa kita tolak kehadirannya di dalam kehidupan ini. Di dalam konteks kebangsaan, keberadaan masyarakat yang multiragam adalah karunia terindah dari bangsa yang diberikan kepada bangsa Indonesia ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus kita rawat bersama demi keutuhan bangsa yang bernama Indonesia ini, agar benar-benar menjadi bangsa yang baik dan masyarakat yang mendapatkan ampunan, atau dalam idiom Islam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita menyikapi keragaman yang ada dalam kehidupan ini. Dalam Islam, keberadaan masyarakat yang multiragam tersebut ada tujuannya, agar manusia ciptaan Allah ini mau saling kenal mengenal, agar manusia yang diciptakan Allah ini saling harga menghargai, saling tolong menolong, dan saling memfungsikan dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Mengenai hal ini, Allah menegaskan di dalam salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin rahimakumullah, ayat Al-Quran di atas menegaskan bahwa perbedaan yang ada di masyarakat ini adalah sunnatullah, sudah merupakan hukum Allah. Tugas kita sebagai hambanya adalah menjaga keragaman tersebut, memanage keragaman tersebut. Sebagai umat Islam, kita diharapkan bisa menjadi perekat di antara keragaman-keragaman yang ada, yang merupakan sunnatullah itu. Dalam konteks keragaman agama misalnya, umat Islam yang menghargai keragaman dan memahami adanya keragaman berarti telah memberikan rasa aman dan rasa keselamatan bagi komunitas yang berbeda agama dengannya. Begitu juga perbedaan pemahaman dan penafsiran yang terdapat di dalam ajaran agama Islam. Menghadapi adanya perbedaan pemikiran dalam Islam yang bisa bermuara pada adanya keragaman implementasi ajaran Islam misalnya, maka kita sebagai umat Islam dituntut untuk saling menghargai perbedaan dalam hal yang bersifat furu'iyah. Menghadapi perbedaan pendapat, insya Allah akan menghargai perbedaan pendapat, insya Allah akan menjadikan kita umat yang bisa bersatu dan menjadikan kita lebih kuat sehingga kita tidak mudah diadu domba oleh pihak luar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masyarakat kita sering diperlihatkan tampilan-tampilan oleh media bahwa sebuah kelompok masyarakat atau anggota masyarakat terlibat dalam konflik dikarenakan adanya perbedaan dan tidak mampu mengelola perbedaan itu dengan baik. Sebagian masyarakat yang belum memahami tentang arti sebuah perbedaan dan hikmah adanya perbedaan bisa melakukan pemaksaan kepada komunitas lain untuk menjadi bagian dari komunitasnya. Intoleransi. Pemaksaan tersebut tidak jarang menimbulkan konflik yang menumpahkan darah pada manusia. Tentu model bermasyarakat seperti itu menjadi momok yang memecah belah persatuan kita sebagai bangsa yang majemuk ini. Hadirin rahimakumullah, kita selaku umat muslim yang notabene mayoritas yang hidup di Indonesia ini yang beragam itu tentu perlu berbekal adanya penguatan pemahaman keislaman kita dan penguatan pemahaman keindonesiaan kita sehingga kita bisa mengimplementasikan sikap hidup di negeri yang multikultur yang heterogen ini. Sudah saatnya kita kembali kepada ayat-ayat Allah yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bereksistensi pada sebuah perbedaan, pentingnya berprestasi dalam sebuah perbedaan. Perbedaan yang ada adalah sebagai media untuk berbuat dan beramal kebajikan yang berguna kehadiran kita di lingkungan yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Dan seandainya Allah menghendaki, niscaya kalian sudah dijadikan satu umat. Akan tetapi Allah ingin menguji kalian atas apa yang telah diberikannya kepada kalian. Maka berlomba-lomba
berlomba-lombalah kalian dalam kebajikan. Dalam sebuah ayat yang lainnya Allah menegaskan, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Walau sya'a rabbuka la amana ma fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Hadirin rahimakumullah, akhirnya marilah kita merawat adanya perbedaan yang ada ini dengan manajemen yang baik, mengimplementasikan hidup di dalam multi kultur dan heterogen ini dengan baik. Baik itu perbedaan yang ada karena perbedaan agama seperti yang disampaikan Allah di dalam 2 ayat Al-Quran di atas tadi, dengan harapan bahwa penghargaan umat Islam tentang sebuah perbedaan dan keragaman tersebut akan membuka pintu hidayah bagi umat yang lain untuk bersimpati kepada Islam dan bisa masuk Islam secara kafah. Kita perlu menghargai perbedaan dan menjaga persatuan masyarakat, karena dengan itu adalah bagian dari dakwah Islam yang harus tetap perlu dilestarikan oleh kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai pemenang dalam perbedaan, berprestasi dalam perbedaan, yaitu menjadi orang yang kuat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas syami'ul alim wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basir nadir wa sirajul munir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'alal khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa syairi sahabati wa tabi'ina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'id. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.